Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Erlita Isna, perwakilan dari kelas 10 Farmasi Industri dalam lomba video narasi. Sekian perkenalan dari saya. Yuk, kita lanjut ke video saya. Monumen Tugu Muda Semarang. Salah satu tempat atau monumen bersejarah di kota Semarang adalah Tugu Muda yang terletak di jantung kota Semarang. Monumen ini terletak di kawasan yang berdekatan dengan bangunan bersejarah lain, yakni Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, Gedung Pandanaran yang kini menjadi kantor pemerintah kota Semarang. Di lokasi tersebut banyak merekam kejadian pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945, yang mana setiap tanggal 15 Oktober digelar rutin peringatan pertempuran 5 hari di kawasan Tugu Muda. Posisi Tugu Muda sendiri yang berada di pertemuan antara jalan protokol seperti Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Dr. Sutomo, Monsinyur Sugiya Pranoto, serta Jalan Pandanaran. Tugu setinggi 53 meter itu dibangun untuk mengenang peristiwa sejarah perjuangan pemuda Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Jepang, yang terkenal dengan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Dan sebagai bukti, mereka kala itu dengan semangat berani mempertahankan kemerdekaan bangsa yang baru, negara yang baru. Beberapa pekan diproklamasikan di Jakarta. Bangunan bersejarah yang berdiri tegak dan masih kokoh inilah merupakan salah satu saksi bisu gugurnya pemuda dan pejuang Semarang, putra terbaik bangsa kala itu. Sengitnya pertempuran di kota Semarang dan keberanian para pejuang Semarang sebagian tergambarkan dalam diorama yang diukir di bawah bagian Tugu Muda. Salah satu pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang sendiri terbunuhnya seorang tokoh bernama Dr. Karyadi, yang sekarang namanya pun diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Semarang. Kematian Dr. Karyadi terjadi saat dirinya memeriksa tandon yang kabarnya diracuni oleh tentara Jepang. Tandon itu berada di air Wungkal di daerah Candi Lama, yakni yang kini bernama Reservoir Ciranda. Sehingga pecahnya perang dari dua belah pihak. Hal ini pun membuat warga gelisah. Apalagi saat itu ada 8 polisi istimewa yang menjaga tandon air tersebut dan diserang tentara Jepang. Para polisi ini ditangkap, dilucuti, dan disiksa di markas Hidokutai di Jatingaleh. Peristiwa ini memicu keberanian para pemuda Semarang yang bahu-membahu bersama tentara PKR melakukan serangan balasan hingga meletus pertempuran yang lebih besar, di mana Mayor Kido yang saat itu pimpinan Jepang memerintah pasukannya untuk menyerbu sampai pusat kota. Dalam pertempuran 5 hari di Semarang, dari pihak Indonesia ada 2.000 jiwa yang siaga dalam pertempuran tersebut.
Dan dari tentara Jepang, ada 400 jiwa yang telah tiada dalam pertempuran tersebut. Untuk mengenang terjadinya pertempuran itulah, kemudian pemerintah Indonesia membangun Monumen Tugu Muda di Semarang. Sedangkan untuk tahap pembangunan Tugu Muda sendiri dilaksanakan pada 28 Oktober 1945 dan diprakarsai Gubernur Jateng Wongsonegoro. Wongsonegoro sekaligus menjadi tokoh yang meletakkan batu pertama pembangunan monumen di alun-alun Semarang, yaitu di sekitar Pasar Johar sekarang. Namun, karena pada November 1945 meletus perang melawan Sekutu dan Jepang, proyek ini pun terbengkalai. Kemudian, tahun 1949, Badan Koordinasi Pemuda Indonesia atau PKPI memprakarsai pembangunannya kembali. Namun, upaya itu pun gagal karena dalam hal pendanaan. Pembangunan baru berjalan lancar ketika pada 1951, Wali Kota Semarang Hadi Supino Sosrowerdoyo membentuk panitia pembangunan Tugu Muda. Lokasi pun dipindah dari alun-alun ke lokasi sekarang. Desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief yang di bagian bawah digarap seniman Hendro. Batu-batu didatangkan dari Kaliurang dan Pakem, Yogyakarta. Tanggal 10 November 1951 diletakkan batu pertama oleh Gubernur Jateng Sudiono. Dan pada tanggal 20 Mei 1953 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Tugu Muda yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Monumen Tugu Muda sempat mengalami beberapa penambahan, terutama pada kolam dan taman, sehingga lebih asri dan cocok untuk bersuah foto sekaligus menikmati pemandangan suasana kota lumpia. Untuk mendukung pelestarian bangunan bersejarah kini kawasan Tugu Muda ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031. Mungkin cukup demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda, maka tolong maafkan saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Terima kasih.